تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kiai Haji Najib Afandi, ada tempat dan waktu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, majelis pengasuh yang saya hormati, para rekan-rekan alumni yang saya cintai, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, bahaya dan penyakit, sehingga kita bisa tetap istiqomah ala ta'lim wa ta'allum. Saya nggak tahu dikasih waktu berapa menit moderator. Tidak ada suaranya moderator. 45 menit Pak nanti. 45 menit. Baik. Saya biasanya kalau bicara 2 jam. Jadi kalau 45 menit itu pelecehan terhadap saya. Baik, saya akan menggunakan waktu yang diberikan oleh moderator. Saya ingin membawakan tema relasi agama dengan negara. Ini enggak tahu, saya kemarin dihubungi oleh ketua, itu juga ngomongnya, bah ceramahnya kebangsaan, itu baru kemarin sore. Jadi antara pemberitahuan dengan tema itu bertahap. Nah ini nanti bisarohnya bertahap juga nanti setelah acara barangkali ini bisarohnya nih. Ini kalau nggak ada bisarohnya keterlaluan juga ini juga ini. Nggak tahu nggak ngundang saya itu berapa sekarang? Itu sudah di atas 10 juta mas. Ini ya. Dikasih tahu kemarin sore, bah temanya orasinya kebangsaan. Karena itu saya mikir-mikir, Allah memberikan ilham kepada saya disuruh mencoba berbicara tentang relasi antara agama dengan negara. Kenapa saya memilih tema ini? Kita mereview ke belakang selama beberapa tahun ke belakang, terutama 2018, 2019. Persoalan yang paling mengemuka di Indonesia itu adalah gerakan anti pemerintah. Dengan kata lain bisa dikatakan maraknya gerakan-gerakan makar anti pemerintah. Bahkan ada sebagian ormas-ormas yang secara terang-terangan ingin menggulingkan pemerintah, lalu mendirikan negara baru yang disebut negara khilafah atau negara Islam. Maka dengan fenomena ini saya ingin membuka wacana para alumni. Bagaimana sebenarnya hubungan negara dengan agama di dalam Islam? Adakah relasinya, adakah hubungannya, ataukah sama sekali tidak ada hubungan sama sekali? Sebab ketika jawabannya tidak punya hubungan, maka keduanya bisa berdiri sendiri. Tapi ketika nanti jawabannya bahwa agama dengan negara itu adalah satu, maka tidak perlu lagi kita bicara negara. Begitu ada negara apapun negaranya, maka saya kira sudah cukup. Itu saya kira sebagai
flashback kita ke belakang. Karena itu dengan singkat waktu terbatas, sekarang saya ingin mencoba apa itu definisi agama dan apa itu definisi negara. Ma huwa din wa ma hiya daulah wa ma ilaqatuhuma. Ad-din, kalau Anda kalian dulu masih di pesantren, ad-din lughatan at-tariq. Agama secara bahasa adalah jalan atau thariqah. Berarti bisa dikatakan bahwa agama kalau masih di pesantren, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah atau menggapai ridho Allah. Tapi ada juga yang mengatakan ad-din huwa syariah. Agama adalah undang-undang. Sistem peradilan, hukum, akhlak dan seterusnya, berkeyakinan, bermuamalah dan seterusnya. Itu saya kira definisi Fathul Qorib. Definisi Fathul Mu'in. Oke. Kita naik sekarang karena kita temanya ini adalah kebangsaan. Maka saya ingin memberikan definisi agama secara politis. Masa santri nggak bisa mengerti politik? Aku juga bukan partai ya harus ngerti lah. Masa kalah dengan anggota DPR? Gengsi dong Al-Hikmah. Saya membuka kitab karya Mustafa As-Sibai. Judulnya Ad-Din wad Daulah fil Islam. Relasi agama dengan negara dalam pandangan Islam. Mustafa As-Sibai memberikan definisi tentang agama. Ad-din huwa nidhamun min aqaid wa ibadat tarbutun nasa ba'duhum bi ba'din wa tu'allifu min mu'tanikiha ummatan dhata wahdatin ma'nawiyah. Beda kan dengan maknanya santri tadi? Beda. Kalau ini definisi agama sudah politis. Yang realistis kebangsaan, definisi agama secara bernegara, bukan secara kitab lagi itu, beda ya. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur berkeyakinan, beribadah, dan bisa menyatukan, mengikat orang per orang antara satu person dengan person yang lain. Wa tu'allifu min mu'tanikiha, dan bisa merukunkan pemeluknya. Ummatan dhata wahdatin ma'nawiyah, menjadikan, membuat sistem itu, membuat pemeluknya menjadi rukun dan memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia. Itu agama. Nah, kalau di sini agama ini dengan definisi ini, saya kira ini definisi secara umum, tidak terbatas kepada agama Islam. Ini secara umum saya maknani ini bukan definisi Islam ini, tapi agama. Jadi yang mengatur sebuah berkeyakinan, karena Hindu, Buddha, Katolik itu punya keyakinan. Karena di dalam sistem Indonesia yang disebut agama adalah sebuah kepercayaan yang memiliki kitab suci. Nah, kitab suci itu yang mengatur berkeyakinan, wa ibadatin, dan mengatur tata cara ibadahnya. Makanya kalau disebut dalam sistem negara Indonesia, agama itu apa? Sebuah keyakinan yang memiliki kitab suci. Maka mana-mana keyakinan tidak punya kitab suci, maka tidak disebut agama. Contohnya kejawen. Kejawen kan nggak punya kitab suci, nggak bisa disebut agama. Makanya dalam Indonesia, pemerintah Indonesia tidak mengakui kejawen sebagai agama. Jadi ingat ya, agama, kata Mustafa As-Sibai, sebuah sistem hukum yang mengatur berkeyakinan, beribadah, yang bisa menghubungkan orang dengan orang dan merukunkan pemeluknya.
menjadi sebuah kekuatan komunitas dalam kelompoknya, menjadi umat yang memiliki tujuan yang mulia, yang luhur. Kristen punya tujuannya, Buddha punya tujuannya, Islam tentu apalagi. Itu agama. Tapi kalau kita mengartikan tadi cara santri, agama adalah syariat agama yang mengatur berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara beribadah, selesai itu. Agama, negara. Sekarang siapa yang tahu bisa mengartikan negara? Negara itu apa itu? Ayo. Negara Indonesia, NKRI, harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Emangnya gorengan ditawar? Apa negara? Apa negara itu? Siapa yang bisa mengartikan negara? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak negara? Boleh Auden? Ada yang bisa mendefinisikan negara? Salah definisi, Anda akan salah menghubungkan, merelasikan antara agama dengan negara. Coba dari Auden, siapa yang bisa mendefinisikan negara? Silakan dijawab. Kok pada diem semua? Pada dengar nggak suara saya? Coba yang pakai masker dibuka semuanya biar bisa bicara. Zubeda nggak bakal bisa. Dulu sekolah di Ma'alimat aja berdiri terus. Itu. Oke. Negara. Ya, paling kalau kita mengartikan negara adalah sebuah sistem gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Tapi kita kembali dalam perspektif Islam, karena ini kita dalam perspektif Islam, karena santri ya, kita bukan orang politik banget. Saya juga bukan orang politik. Hiya qiyamu jama'atin minasya'bi bita'minil haqqi wal adli bainal muwatinin wa sahli subulil aisi lahum fi sa'adatin wa salamin. Apa itu negara? Negara adalah berdirinya sebuah kelompok, sekelompok masyarakat, sekelompok orang dengan mengedepankan kebenaran yang didasari dengan kebenaran, keadilan antara seluruh rakyatnya dan mempermudah jalan hidup bagi rakyatnya mencapai fi sa'adatin, kebahagiaan dan kedamaian. Itu negara. Jadi maknanya apa? Negara adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengatur, membangun kerukunan, kedamaian, kesejahteraan masyarakatnya. Ini pahami dulu ini. Jadi apa yang namanya negara itu? Sebuah sistem pemerintahan yang mengatur berdirinya sebuah kekuatan negara, republik, kerajaan. Apalagi? Republik, kerajaan. Jadi kalau sekarang dengan definisi ini, Indonesia sudah masuk belum sebagai negara? Sudah. Islam dengan definisi tadi pun yang umum sudah masuk belum sebagai agama? Masuk. Bahkan jangankan Islam, dengan definisinya Mustafa As-Sibai tadi itu, semua negara di Indonesia itu sudah bisa, seluruh agama yang diakui oleh pemerintah itu secara umum bisa disebut agama. Tapi saya bukan berarti menyamakan bahwa seluruh agama itu adalah sama. Bagi kita Islam santri tidak bisa. Nggak ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Innad dina indallahil, harga mati sudah. Tapi kita bicaranya adalah dalam konteks politik. Kebangsaan negara. Nggak bisa kita mengakui di Indonesia. Agama apa itu? Islam tok, nggak bisa. Salah kita.
nanti kita akan bisa menjawab gerakan-gerakan ormas-ormas Islam yang selalu mengatakan gulingkan pemerintahan Jokowi, ganti sistem pemerintah Pancasila karena dianggap tauhid. Benarkah lalu bagaimana hubungannya agama dengan negara? Jadi setelah kita mengerti definisi agama dan negara, lalu kita pertanyaan berikutnya, apa relasinya agama dengan negara? Itu bagaimana? Sama atau beda? Tadi saya katakan di awal, kalau sama ya sudah satu aja, nggak usah dipisah-pisahkan. Negaranya harus negara Islam, agamanya harus agama Islam. Ini beda-bedakan. Oke, baik, itu yang pengertiannya. Jawabannya sekarang, apakah negara itu bagian daripada ilmuwan, lahirnya ilmu pengetahuan, terutama setelah revolusi Prancis, ini yang pertama kali lahir pemikiran-pemikiran, wacana-wacana para ilmuwan intelektual Eropa waktu itu yang memisahkan antara ilmu pengetahuan daripada agama. Itu asal-muasalnya. Jadi ketika itu sejarah itu jadi, bahkan jangankan negara dengan agama, wong ilmu pengetahuan saja itu ketika itu revolusi Prancis itu mereka sampai membedakan, memisahkan antara ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan bukan agama, agama bukan ilmu pengetahuan. Wah, ini repot. Itu kalau kita mau bicara secara ilmu. Karena itu kemudian sejak revolusi Prancis itu yang mendikotomikan ilmu, agama, dan sampai lahir kemudian kepada persoalan negara. Karena itu singkat saja, karena waktunya terbatas. Para ahli sejarah apa ilmuwan itu ketika menjawab apakah negara itu adalah agama dan agama itu adalah apa? Negara. Jawabannya macam-macam. Dan yang paling mengemuka pada saat itu, banyak ulama ilmuwan, yang dimaksud ulama itu ilmuwan, ulama yaitu ilmuwan itu kontemporer dulu. Itu membedakan, dia mengatakan demikian, bahwa agama bukan negara dan negara bukan agama. Terutama Islam. Mereka sangat tidak setuju kalau mengatakan negara bagian daripada Islam dan Islam bagian daripada negara. Itu dua makhluk yang berbeda. Itu Islam. Mereka juga mengatakan bukan Islam saja, Kristen, Katolik, Protestan yang ada agama pada waktu itu, mereka mengatakan Kristen, pokoknya agama secara umum bukan bagian daripada agama. Artinya mereka memisahkan antara agama dengan negara. Alasannya apa? Ada 3 alasan. Mereka mengatakan negara bukan agama, agama bukan negara, atau tidak ada hubungannya antara agama dengan negara. Satu alasannya, mereka mengatakan agama itu adalah prinsip yang sabitatun, itu yang statis, yang la yatatawwar wa la yataghayyar. Jadi maknanya apa? Statis. Jadi agama itu katanya itu adalah sebuah sistem perundangan yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diutak-atik, pokoknya ngono. Sementara negara itu keadaan yang mengatur keadaan negara, manusia, masyarakat yang terus berkembang. Sehingga tidak cocok kalau agama dikaitkan dengan negara, enggak pas. Uang itu barang mati kok. Jadi barang statis itu.
Jadi undang-undang yang sudah tidak bisa diprotek, yang sudah diprotek sehingga tidak bisa diikut campur. Apalagi Islam berdasarkan wahyu. Nggak bisa katanya, karena itu nggak bisa. Agama tidak bisa dihubungkan dengan negara. Pokoknya agama, negara. Jadi nggak bisa berkembang. Sementara negara terus berkembang, mengalami dinamika yang antara tahun generasi terus berkembang. Jadi nggak cocok kalau agama dikaitkan dengan negara. Kemudian yang kedua, alasannya Islam, bukan Islam saya menyebutnya. Mustafa Asibai menyebutnya bukan Islam. Agama itu hanya bisa mengangkat tokoh-tokohnya saja, tidak bisa mengangkat masyarakat secara umum. Contohnya, hukum Islam, kalau kita bicara Islam, maka hukum Islam, aturan Islam itu palingnya yang bisa diangkat ya orang-orang Islamnya saja. Sementara negara itu kan majmuk. Sehingga nggak bisa kata mereka. Ini menurut kelompok yang mengatakan agama tidak ada relasinya dengan negara. Nggak cocok, nggak bisa dikawinkan. Kenapa? Karena agama cuma mengangkat itu. Kristennya mengangkat tokoh-tokoh Kristennya, budayaannya menguntungkan tokoh-tokoh budanya, Islamnya begitu kata mereka. Dan yang ketiga, kenapa? Agama itu hanya menguntungkan kepada pengikutnya saja, kata mereka. Nah kalau cuma itu agama itu sebagai undang-undang yang hanya menguntungkan pada pengikutnya, berarti kan tidak akan bisa membereskan masalah negara. Ini kata mereka. Baik, itu saya mengambil pendapat orang yang tidak setuju mengatakan negara dengan agama atau agama dengan negara. Oke, jelas itu. Sekarang kita masuk kepada pendapatnya ulama Sunni. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Catat baik-baik. Catat ya Mbak. Sampean buka Ihya nggak bakal ketemu. Qala Al-Ghazali, al-mulku wad-dinu tau'amani. Coba belajar di Imla, bisa nggak tuh masih? Pada bawa pulpen nggak ngaji sama saya? Oh itu ada Ulfa Alfia Darajat ini dari Lampung ini ya. Ini orang yang dapatnya orang Tegal ini. Udah saya bilangin jangan sama orang Tegal. Aduh ini Ulfa udah sombong banget nih. Udah lama gak ngirim durian sama saya nih. Kapan Ul ngirim durian sama saya Ul? Kapan Gus? Wah, dah. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, al-mulku wad-din tau'amani. Agama dan negara itu adalah saudara kembar. Beda dengan tadi pendapatnya para ilmuwan, para sejarawan Eropa. Al-mulku wad-din tau'amani. Kerajaan, kekuasaan, negara, pemerintahan itu saudara kembarnya agama. Berarti tidak bisa dipisahkan. Jadi dua sisi mata uang. Faddinu aslun was-sultanu harisun. Agama itu adalah tiangnya, pokoknya, was-sultan, kekuasaan itu adalah penjaganya. Berarti kalau agama sebagai barang, kalau barang tidak ada satpamnya, maka apa? Ya sudah. Jadi nisbatnya kalau agama itu adalah rumah tidak ada tiangnya, tidak ada satpamnya, ya sudah. Jadi mananya apa? Agama sebagai rumah, maka negara sebagai satpamnya, sebagai tiangnya. Rumah tidak ada tiangnya, hancur. Begitu juga satpam, tiang, tidak ada temboknya, satpam, tidak ada yang dijaga, percuma.
Jadi maknanya apa? Tidak mungkin ada agama tanpa ada negara. Percuma ada negara kalau tanpa agama. Perhatikan. Ini kita maknani agama secara umum. Negara juga maknanya tadi umum tak? Berarti sampai di sini Imam Al-Ghazali ad-din menyebutnya din apa dinul Islam? Ad-din. Berarti Imam Ghazali saja pun tidak pernah membahas, tidak pernah mendefinisikan negara Islam tanpa agama Islam tanpa negara tidak akan pernah terjadi. Dan Islam tanpa negara Islam tidak menyebut negara Islam, tapi Imam Al-Ghazali nyebutnya hanya negara. Paham? Jadi Imam Al-Ghazali menyebutnya apa? Al-mulku wad-din, tidak menyebutnya al-mulku wad-din al-is, bukan negara dan negara Islam, tidak. Ini golongan khilafas ini harus mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan nanti dipotong-potong lagi ceramah saya ini viral lagi. Kemarin FPI saya nggak jadi viral. Alhamdulillah sekarang FPI-nya sudah bubar dah itu. Ada. Jadi alhamdulillah nama saya disebut sama Kardus Nur kan lumayan itu. Oke. Wa mala aslalahu famahdumun. Wa mala harisa fadaiun. Berarti mananya apa? Negara tanpa agama hancur. Begitu juga sebaliknya, agama tanpa negara sia-sia. Jadi maknanya apa? Antara agama dengan negara itu adalah kesatuan. Sekali lagi, definisi din di sini tanpa embel-embel. Yang penting disebutkan agama. Negaranya pun tanpa embel-embel. Makanya apa? Amerika negara Kristen. Ada negara, agamanya Kristen, beres kok. Jadi kalau mereka yang menggugat, tidak akan ada keadilan, tidak akan ada kesejahteraan, tidak akan ada kemakmuran kalau tanpa agama dan negara Islam. Tapi nyatanya Saudi Arabia, Iran, Pakistan yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam ternyata tidak lebih makmur daripada Amerika yang negaranya bukan negara Islam. Berarti nyong kila menjadi menteri agama wis pantas asli kita. Apalagi jadi DPR, kelebihan ilmu nyong kita di DPR ya. Enggak kalah kan orasi saya dengan anggota DPR. Oh jadi bupati, sorry saya. Itu ya. Baik. Itu dengerin baik-baik tuh ya. Ad-din al-mulku wad-din. Kalau Imam Ali pakainya tidak tahu amani. Qalal Ali radhiyallahu anhu ad-dinu wal mulku akhwani. Pakainya lafadznya akhwani. Berarti mananya apa? Agama dan negara itu dua saudara kakak adik. Enggak mungkin ada kakak kalau tanpa adik. Tidak mungkin ada adik kalau belum ada kakak. Anak wong duwe siji, anak siji tok. Siapa sing anak tunggal nih kene? Kowe siapa? Adine siapa? Bukan adinya siapa-siapa, bukan kakaknya siapa-siapa. Wong dia tidak punya siapa-siapa, cuman satu orang. Jadi kalau Sayyidina Ali tidak menggunakan tau amani, tapi menggunakannya akhwani. Saudara kembar. Jadi mananya apa maknanya? Di mana ada agama butuh negara. Apapun negaranya jenisnya tidak disebutkan. Yang penting ada negara, ada agama, ada negara. Sejahtera rakyat. Mana buktinya? Lihat Amerika, lihat Prancis, lihat Jerman, lihat Rusia. Apakah negaranya Islam? Apakah orangnya Islam? Bicara keadilan, bicara demokrasi, bicara kesejahteraan. Indonesia
yang mayoritas muslim, kita lebih hebat apa lebih ketinggalan? Ayo jawab jujur. Sebelum kita bicara khilafah, jawab pertanyaan saya dulu, para khilafas. Ayo jawab. Kita jauh ketinggalan. Bukan Indonesia saja, hampir seluruh negara-negara Islam kita ketinggalan. Jadi tolonglah para khilafas, enggak usah ada merongrong pemerintahan yang sah dengan ambisimu di balik bendera la ilaha illallah atas nama takbir, atas nama tauhid, tapi di situ ada nafsu burukmu, jahat burukmu untuk mengadu domba umat Islam yang sesungguhnya. Sudahlah, nggak perlu kita bikin negara khilafah. Belajar aja dari Amerika, belajar dari negara Eropa. Lebih hebat, pendidikannya lebih maju, teknologinya maju, ekonominya maju, keamanan maju, demokrasi. Hei, masih mau ngotot bikin khilafah? Nggak laku bro. Oke, jelas? Baik. Kemudian Imam Ghazali lagi mengatakan, Annas sultana daruriyun fi nidhamid din wa nidhamid dunya. Sistem pemerintahan itu adalah hal yang emergensi, hal yang wajib di dalam mengatur beragama, masalah agama dan masalah dunia. Coba. Jadi dibutuhkan pemerintahan dulu untuk mengatur beragama dan berhidup di dalam dunia. Butuhnya negara. Tapi ingat Imam Ghazali menyebutnya ad-din saja, tidak ada sifat al-islam. Saya ulangi, annas sultan, pakainya sultan di sini nyuwun sewu. Sultan berarti apa? Pemerintahan. Tanpa ada al-islamiyahnya, nggak ada al-islami, nggak ada. Yang ada inna sultan, negara, agama agar bisa tegak butuh adanya pemerintahan yang sah. Titik. Tanpa embel-embel. Inna sultan daruriyun fi nidhamiddin, di dalam mengatur beragama, menjalankan keyakinan umat penduduknya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Wa nidhamid dunya, dalam mengatur sistem ekonomi, pendidikan, hidup. Wa nidhamud dunya, ya, min nidhamiddin. Dan ingat, sistem dunia ekonomi itu juga bagian daripada sistem agama. Wa nidhamuddin dari riyun, dan sistem agama itu penting untuk meraih kebahagiaan. Jadi yang di sini adalah sistem, bukan bentuk formal. Artinya negara apapun bentuknya, federasi, kerajaan, republik, selama negara memberikan kebebasan pemeluknya yang beragama sesuai dengan keyakinannya secara bebas, sudah selesai. Selesai mudah. Jadi selesai kalau menurut Imam Ghazali. Sekali lagi Imam Ghazali, sistem dunia butuh agama, agama butuh kekuasaan. Itu ya, jelas sekali. Jadi wanidhamuddin, sistem agama iku daruriyun, wajib pokok emergensi fil fauzi, di dalam meraih kebahagiaan akhirat. Kalau orang Islam ya tentu agamanya agama, sistem agama Islam. Tapi tidak harus diformalkan. Yang penting pemerintah memberikan kebebasan menjalankan keyakinan sesuai dengan di Indonesia. Karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak perlu digugat. Tidak perlu di demo, tidak perlu di macam-macam. Sudahlah. Jadi sesungguhnya mereka para khilafas itu adalah orang yang belum mengerti hubungan agama dengan negara. Negara dengan agama. Titik. Sampai di sini paham?
Paham belum nih? Lanjut moderator? Lanjut, Pak. Wah, lanjut. Ah, berarti nanti transfernya tambah nih kalau lanjut. Awas kalau nggak transfer, saya minta lagi, saya nggak mau. Guyon. Yang penting duren aja dari Lampung tuh si Ulfa. Dah. Selanjutnya, Imam Al-Mawardi mengatakan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah yang menjadi rujukan para ahli sunnah wal jamaah, terutama ulama-ulama NU dalam berpolitik, itu menggunakan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mengatakan apa? Al-imama maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Pemerintahan. Nah, awas nih, para khilafas. Al-imamah, kepemimpinan. Pemerintah. Maudhu'atun li khilafatin nubuwah, itu digunakan, dilaksanakan, diterapkan untuk melanjutkan sistem syariat pelajarannya para nabi. Jadi tidak harus membuat sistem pemerintah khilafah. Yang penting ada pemerintahannya yang mengatur, menjalankan keyakinan dalam beragama, terutama agama Islam. Oh jelas tuh Imam Mawardi. Maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Sistem pemerintahan itu, apapun pemerintahannya, itu tujuannya adalah, terutama ini kaitannya memang agama Islam, imamatul Islam. Tapi secara umum pemerintahan, saya maknani pemerintahan secara umum. Wa khirasatuddin, pemerintahan itu untuk menjaga agama. Nah sekarang di Indonesia, melindungi agama-agama tidak? Melindungi kan. Sampai dulu agama 5 yang diakui, sekarang sudah tambah menjadi 1, menjadi 6, tambah Konghucu. Berarti pemerintahan imamatul Indonesia itu sudah li khilafatin nubuwah. Jadi pemerintahan Jokowi, SBY, Gus Dur, Megawati, Habibie, Pak Harto, itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya, silakan yang lain boleh tidak percaya, boleh tidak sepakat, tapi saya melihat makalahnya Imam Al-Mawardi itu sudah maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Kenapa? Pesantren dibiarkan hidup ada, sekolah diniyah ada, pengajian bebas, tabligh akbar bebas, semuanya dibebaskan. Berarti li khilafatin nubuwah. Terus yang kedua, wa khirasatin din, menjaga agama. Coba, din, sekali lagi, Imam Al-Mawardi juga kata din tidak disifati dengan agama Islam juga. Walaupun saya yakin yang dimaksud oleh Imam Syaukani, Imam Wardi, ini yang dimaksud memang asalnya agama Islam. Tapi cara kita dalam konteks kekinian, kebangsaan, kita tidak boleh fanatik dengan Islam. Kita sebagai bangsa nggak bisa bicara hanya dengan Islam. Oke, wasiyasatu dunya. Inginnya adalah memformalkan syariat menjadi sebuah bentuk negara. Ini kebodohan, kegoblokan tingkat tinggi. Gitu ya. Wasiyasatu dunya, dan mengatur politik, ekonomi, bisnis, pertanian, perikanan, kelautan, perhutanan, itu diatur oleh pemerintah. Udah selesai. Jadi nilai-nilai semangat itu sudah ada belum di Indonesia? Ada. Dengan demikian berarti pemerintahan Jokowi sah menurut syariat, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah itu menurut Al-Ghazali? Apakah itu menurut Al-Mawardi? Selesai. Sampai di sini udah bisa paham kan? Masih banyak tulisan saya, tenang aja. Mohon izin, Mbah. Ya.
Mungkin 5 menit lagi nanti ada sesi tanya jawab dengan rekan-rekan alumni untuk 2 pertanyaan. Saya bilang saya itu kalau bicara 2 jam. Saya yang ngatur moderator apa moderator yang ngatur saya? Baik. Ini kalau nggak selesai nanti kurang diskusinya. Baik, Imam Syaukani sekarang, Imam Syaukani. Al-Ghazali, Al-Mawardi, Asy-Syaukani. Al-maksud min nasbil a'immah. Tujuan daripada pemilihan pemerintah, tujuan daripada mendirikan pemerintahan huwa tanfidu akamillah. Coba. Tujuannya adalah untuk melaksanakan, menerapkan hukum-hukum Allah, bukan memformalkan hukum-hukum Allah. Jelas toh? Tamfid itu maknanya adalah melaksanakan. Walaupun apapun bentuk negaranya. Yang penting syariat Islam dijalankan, selesai. Dan itu sudah sesuai dengan syariat pemerintah itu. Jadi tidak perlu membentuk adanya negara formal, negara Lah sekarang di Indonesia pertanyaannya, kita dibatasi apa dibebaskan? Bebas kok. Wong sampai di Indonesia itu kurang apa pemerintahan Jokowi? Konghucu yang nyembah batu aja dilegalkan kok. Apalagi yang menyembah yang pencipta Indonesia, langit bumi Gusti Allah, dibebaskan kok. Makanya apa kata Imam Syaukani? Tujuan daripada pemilihan pendirian pemerintah yang sah adalah tamfid. Merealisasikan, melaksanakan, bukan untuk memformalkan. Jadi dengan ini terbantahkan sudah oleh Imam Al-Ghazali, oleh Imam Al-Mawardi, oleh Imam Asy-Syaukani. Tidak ada bentuk formalisasi negara Islam, tidak ada. Ya. Itu tujuannya, ya saya singkat saja. Kata Imam Syaukani, 1, untuk menerapkan loh ya, bukan memformalkan. Yang kedua, hifdzul baidah islamiyah, melindungi umat Islam. Sekarang di Indonesia umat Islam dijajah apa dilindungi? Dilindungi Pak, pesantren dikasih bos semuanya, santri dikasih bangunan, semuanya dikasih. Lalu begitu mengatakan ini negara togut, apa namanya bahasanya FPI ini, diskriminasi ulama, kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Wong pesantren ulama pesantren mulang aman-aman aja kok nggak ada yang dikriminalisasi. Paling cuma Najib aja dikriminalisasi sama FPI. Itu pun juga nggak mempan. Hifdzul baidah al-islamiyah, ay umat al-islamiyah, menjaga umat Islam, dijaga di Indonesia, bebas. Berarti pemerintahan Jokowi sudah sesuai dengan syariat Islam karena melindungi umat Islam. Ketiga, wadaf'u man aradaha bimakrin. Pemerintah dibentuk untuk melindungi umat Islam. Siapapun yang merongrong umat Islam harus dibantai oleh umat Islam. Makanya kalau ada preman-preman yang ingin membunuh kiai, pemerintah turun dong. Ya toh? Dan itu sudah dilakukan, belum terjadi belum di Indonesia? Terjadi. Berarti pemerintahan Jokowi sudah sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan imamah al-islamiyah. Keempat, kata Imam Syaukani, wal akhdu ala yadid dhalim, memberantas orang-orang yang berbuat dolim, bikin kacau di negara. Sekarang udah diberantas semuanya. Ya toh? FPI yang bikin makar diberantas, HTI yang bikin makar diberantas. Itu sudah selesai, betul. Kata Imam Syaukani itu udah betul. Wa insafil madlum. Nah, terus ini endingnya, kesimpulannya sebenarnya masih banyak. Wa man qoma, nih dengerin baik-baik saudara, catat. Benang merahnya nih. Wa man qoma bitilkal umur wa nahadha biha fahuwa al muradu minal imama wal muradu minal imam. Maka mana-mana ada pemerintahan, ada presiden, ada raja, ada siapapun, bupati, gubernur,
ternyata menjalankan poin-poin tadi itu yang dikatakan oleh Imam Syaukani, apa itu? Menerapkan syariat Islam. Makanya sekarang ada perda toh, dibebaskan seluruh bupati bikin perda. Itu sudah selesai. Maka mana-mana ada pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya, tapi memberikan kesejahteraan, kenyamanan, perlindungan, kebebasan beragama, mengamalkan keyakinannya, terutama kepada umat Islam, fahuwa al-muradu minal imamah. Itulah yang dimaksud daripada pemerintahan yang sah, wal muradu minal imam, dan itu yang disebut dengan pemerintah presiden yang sah. Jadi dengan demikian kata Imam Syaukani, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sah dan sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak perlu lagi diganti dengan negara khilafah. Khilafah tidak ada satu ulama pun yang mengatakannya. You understand? Paham semuanya? Masih banyak sebenarnya. Tapi sudah, itulah. Saya kira cukup, saya hormati, saya patuh sama moderator. Karena saya ini juga tamu undangan, jadi tamu undangan itu harus nurut sama tuan rumah. Tapi ingat, tuan rumah itu harus ngerti sama tamu. Ada minum, ada jajan. Ini gak ada jajan, gak ada medang. Ini tamu tuan rumah yang kurang ajar ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan alumni yang ingin bertanya. Untuk perwakilan satu putra dan satu putri, untuk mekanismenya dipersilakan untuk raise hand. Gak ada yang nanya? Kayaknya gak pada paham deh ini. Atau cuman karena nonton ikut-ikut cuman kepengen lihat wajah saya aja ya, pada kangen ya? Ya, nah itu ketahuan itu. Kangen banget, Gus. Monggo. Izin Bah, mungkin ada perwakilan dari alumni yang berdomisili di luar Indonesia. Ini ada Bintang, Sri Bintang Pamungkas tuh, dari Maroko, ayo. Ayo Bintang. Salam. Jam berapa di Maroko Bintang? Nah, setengah kali welas, Bah. Setengah kali welas. Masih musim dingin ya? Ini ya. Cuacanya sekarang 6 derajat, Bah. Alhamdulillah, ya selamat menikmati tidur di bawah kasur. Nggih. Yang pertama ngaturaken terima kasih banyak pada sahabat Najib dan Ibu Sholat yang sudah menyempatkan waktunya untuk bermuajah bersama kita, tatap muka bersama kita. Alhamdulillah. Ya, obat kangen selama ini hati, Pak. Dan alhamdulillah nyampaikan salam dari kawan-kawan yang di Maroko untuk zuriyah di pondok, para masyayikh di pondok, yang semoga para masyayikh diberikan kesehatan. Amin. Dan juga alhamdulillah ya kemarin di sini juga sama teman-teman dari dari Tunis, dari Sudan, dari Turki. Pertanyaannya langsung? Nggih, pertanyaannya nih, Bah. Mau tanya kok malah cerita. Ya, pertanyaannya mengenai toleransi, Bah. Ini kan banyak ya sudah kita ketahui semua teman-teman di Indonesia, toleransi antar beragama sangat banyak. Nah, tetapi yang terjadi sekarang itu toleransi antar umat Islam itu sendiri, Bah, yang banyak tidak aturnya karena hanya berbeda pendapat saja, Bah. Nah, mungkin iku mawon sih, Bah.
Jadi pertanyaannya masalah toleransi di dalam umat Islam itu sendiri. J, Bah. Ya. Oke, makasih. Yang lain silakan. Ini mohon izin Bah, berhubung yang Putri belum ada yang bertanya, menyiapkan pertanyaan bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Ulfa nanya, coba Ulfa. Masa udah mahasiswa S2 udah lulus nggak mau tanya? Ini satu-satunya alumni mu'alimat yang sudah menjadi master ekonomi ini. Master ekonomi Islam, ayo. Tapi kayaknya udah master ekonomi Islam tapi masih melarat aja kayaknya nih. Master ekonomi itu harus sugih, Ulfa. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bintang. Jadi toleransi ini ya, sebenarnya toleransi ini ya, makhluk apa ya? Kadang apa ya saya mengartinya toleransi itu kadang orang kebablasan sih ya. Kadang ada orang yang kebablasan memahaminya, ada juga yang kurang paham, akhirnya salah kaprah. Kebablasan juga menjadi salah, kurang paham juga salah. Toleransi itu selama ini selalu didengung-dengungkan untuk yang antar agama atau beda keyakinan. Sebenarnya toleransi itu apa sih sebenarnya? Menghargai orang lain ketika berbeda dengan kita. Entah itu satu keyakinan. Jadi umpama jangan jauh-jauh lah kita ini santri nih. Satu kamar itu kan beda-beda toh. Sifatnya, wataknya, budayanya, kebiasaannya beda-beda. Jadi kalau kita mau belajar toleransi, sebenarnya toleransi itu kita sudah diajarkan sejak kita di pondok. Coba, dalam satu kamar ada orang Tegal, wataknya kayak kie, wong Pemalang, wataknya kayak kie, wong Comal, wataknya kayak kie, Brebes kayak kie, sing Brebes mambu bawang, sing Banyumas mambu mendoan, macam-macam itu. Itu satu contoh aja. Ini contoh yang paling gampang untuk memahami toleransi. Artinya apa? Kita menerima perbedaan itu demi kebersamaan. Kan gitu aja sebenarnya. Tapi menerima perbedaannya bukan berarti saya menerima dia berbeda dengan kita. Tapi kehadirannya yang kita hormati. Begitu juga ketika kita berbeda keyakinan. Kita hormati dengan bedanya kita dalam berkeyakinan, tapi kita tidak boleh menerima inti daripada perbedaan dia berbeda dengan kita. Oh, kanca kita itu enggak mandi kok. Ya kita harus nerima dia tidak mandinya, tapi dia tidak mau mandinya, itu sifat jelek yang harus kita tidak terima. Ketika orang yang berbeda dengan paham kita, keyakinan kita. Makanya ketika kita bicara bab ridho dengan kodok. Itu kan orang ridho dengan kodok. Itu sebenarnya hampir sama itu konsepnya dengan orang yang toleransi itu. Kita menerima keputusan itu memang kita ditemukan dengan orang yang berbeda. Tapi jelek-jeleknya itu kita tidak boleh terima, gitu loh. Tidak boleh terima. Tapi kita tidak boleh mengekspresikan ketidaksetujuan kita karena kita menghormati. Itu dalam rangka menjaga keutuhan bernegara, berbangsa dan seterusnya. Nah sekarang prosesnya, problemnya sekarang adalah toleransi di dalam agama sendiri. Nah kalau saya jawab toleransi dalam beragama dalam Islam sendiri, itu tadi saya contohkan jawabnya apa? Toleransi di dalam kamar pondok itu. Itu sudah jawabannya kalau saya itu. Kenapa yang satu tidak betah? Itu karena nggak bisa toleransi. Kenapa yang satu kamar bisa gelut? Itu karena tidak bisa toleransi. Artinya toleransi itu memang adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan bersama, kesuksesan bersama, kedamaian bersama, ketenangan dan keselamatan bersama.
Jadi kenapa di dalam Islam itu sendiri sering terjadi antara NU Muhammadiyah ini dengan itu dan itu seterusnya. Itu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi belajarlah, kalau saya sederhananya, belajarlah bertoleransi itu sejak kita masih pondok. Pondok, berbeda santri, berbeda orang budaya. Itu sebenarnya sekali lagi kita sedang diajarkan untuk bertoleransi. Itu, saya kira itu aja. Assalamualaikum, Mbak. Lupa izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Sudah punya anak belum, Ol? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah 4 bulan. Alhamdulillah. Hamilnya apa anaknya? Anaknya, Gus. Oh, alhamdulillah. Berarti Tadi cesplong juga juga ya, bocah Tegal ya. Iya, Gus. Tapi tinggalnya di Ya. Lampung. Begini, Gus, untuk pertanyaannya, bahwa kita semua rekan-rekan alumni sudah paham semua, sudah tahu semua bahwa ideologi Dzurriyyati Al-Hikmah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau NU. Nah, seandainya Gus ada rekan-rekan alumni atau santri yang ketika lulus kemudian pahamnya atau ideologinya berbeda dengan Dzurriyyat Al-Hikmah, apakah santri tersebut termasuk su'ul adab terhadap kiainya? Itu Gus yang mau saya tanya. Itu bukan su'ul adab lagi, itu sudah khawarij itu. Itu sudah khawarij. Lah kemarin itu coba saya cerita nih sekalian. Ini saya lagi nyari belum ketemu itu. Jadi ada lulusan mu'alimat, kayaknya sih lulusan kamu, Ulfa. Namanya Dia Rahmawati. Bukan. Itu sekarang suaminya orang Cilacap, apa namanya itu, coba sekarang petnya sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mu'alimat loh ya. Itu baru mu'alimat. Ada lagi kemarin laporan ke saya, lulusan aliyah, punya pondok Quran, tapi sudah menjadi Wahabi. Nah yang seperti inilah, ini akibatnya biasanya apa? Ini yang memang saya khawatirkan. Makanya saya senang sekali dengan gerakan kayak gini nih, acara-acara ini dalam rangka untuk membangun, melihat itu betul itu ya. Terutama WA group itu juga perlu, dan nanti ada kopdar itu perlu. Nah kenapa? Jadi sangat tidak ridhonya itu. Para masyayikh, para guru kalau sampai ada santri alumni Al-Hikmah berpindah haluan, itu saya yakin min alamatis syaqawah. Alamat kecilakaannya, ketidakbahagiaannya santri itu. Oke, mungkin sesaat dia punya santri, punya pengikut, tapi itu min alamati syaqwah, karena tidak akan pernah ridho para masyayikh, para guru, para ustadz itu kalau ada santri. Nah, termasuk saya ini lagi nyari itu, sampai anak itu yang namanya Dia Rahmawati, saya inbox, tolong kamu ke kantor mu'alimat, tapi inbox saya nggak dibaca-baca, padahal WA-nya aktif Facebooknya aktif terus, dia update terus. Itu mau saya, benerkah kamu sudah menjadi HTI? Kalau benar, mau tak syahadatkan. Ini biasanya faktornya ikut suami. Jadi suaminya memang dilihat fotonya itu celananya udah cingkrang. Nah ini jadi jangan sampai dengan forum ini para teman-teman sahabat semuanya upayakan kita untuk tetap berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Seperti tadi dikatakan oleh Abah Solah dalam sambutannya, itu karena min toriqoti husulil barokah wassalamah. Cara santri untuk meraih keselamatan dan barokahnya, manfaatnya, ilmu kebahagiaannya, ilmu itu adalah ridho syekh, ridhonya para guru, ridhonya para masyayikh. Tanpa itu semua percuma. Pinter kayak apa? Karena itu sekali lagi tetaplah mengajar, mengajar dan mengaji. Kitabnya terus dibaca. Jangan sampai. Karena biasanya
Yang menjadi menarik itu satu suami istri, mertua, dan kedua jabatan. Karena di NU dia tidak punya jabatan, tidak dapat jabatan, lalu ditawari oleh orang non-NU menjadi jabatan prestis. Itu biasanya godaannya di situ. Karena itu para masyayikh kiai tidak boleh berorganisasi di luar NU. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan alumni dan juga Abah Najib atas jawabannya. Berhubung waktu sudah sore, Bah, ini juga dimintakan untuk pembacaan doa. Terus saja sholatnya di jamaah takhir. Nah ini permasalahan, bolehkah jamaah takhir karena acara seperti ini, karena mumpung ketemu orang dari seluruh jagat, boleh nggak jamaah takhir? Ayo jawab moderator. Kok diem aja moderatornya ditanya? Ya, terima kasih. Kami kembalikan waktunya kepada moderator. Halo. Ya. Baik, dimintakan untuk Abah untuk memimpin doa. Gimana moderator? Ini untuk Abah Solah jika masih berada di di ruangan itu dimohonkan untuk membacakan doa. Udah pulang ya? Masih ada enggak? Masih ada? Udah pulang? Pulang. Sudah pulang. Oh, kalau gitu untuk Abah Najib diperkenankan untuk memimpin doa. Coba orang jadi moderator itu kurang ajar ya. Paket, Bah. Ya, mari kita tutup pertemuan kita silaturahmi online ini. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan kedepannya kita bisa lebih instan lagi dalam momen-momen tertentu. Saya kira kalau bisa tidak perlu menunggu momen ini para penggagas, para pengurus. Kalau bisa dirutinkan aja, 1 bulan sekali kah? Seminggu sekali. Iya. Saya. Saya takon ora saya. Paham orang? Saya nedok. Siapa sih ngomong saya Miki? Baik. Jadi kalau begini nih seneng, dan temanya nanti ya yang variatif ya. Jangan boleh politik, boleh ekonomi, boleh hukum, boleh apa saja lah. Pokoknya yang berkaitan dengan pengembangan dakwah peran alumni, saya kira itu terutama dalam menjaga itu tadi keamanan ideologi akidah para alumni. Karena banyak sudah, Al-Hikmah itu sudah banyak yang sudah nyeleweng. Udah banyak banget. Ini apa? Kurang kontrol. Lah mudah-mudahan acara seperti ini dan publikasinya itu kalau bisa jauh-jauh hari sebelumnya biar itu bisa lebih banyak lagi gitu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala malaina wa lana salafus sholih wa li ridha illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa syafiina lana Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka wa nas'aluka wa nastaghfiruka wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa matina wa li jaddatina wa walidina wa masyayikhina wa alimina ustadina wa liman haqqun alaina wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana waghfir lahum wa'fu anna wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma a'lamna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين اللهم بارك لنا في حياتنا وزوجنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا وعلومنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف والدينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمنا وأساتذتنا وتلامذتنا وأتباعنا وسائر المسلمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terakhir Mas para panitia pengurus ini nyuwun sewu, ini kan sebenarnya kalau tidak ada pandemi, itu kita yayasan ini sudah punya program ngaji bulanan untuk setiap orda. Itu sudah saya bagi, petugasnya orda ini yang ngaji bulanan. Saya itu kebagiannya isabah dengan imja. Karena ini kondisinya seperti ini, maka ini saya usul kegiatan ini bisa dilakukan setiap akhir bulan. Dan kalau bisa tidak usah pakai tema, tapi ngaji kitab utawi iki-iku. Gimana? Ngaji utawi iki-iku. Kalau ngaji utawi iki-iku, saya paling seneng. Kayak gini aja saya sambutannya udah kayak Menteri Komunikasi. Apalagi pakai kitab utawi iki-iku ngaji. Karena itu dulu ada orda turba kita para pengasuh, para pengurus turba. Nanti triwulannya itu pengaji sentral di sini. Seluruh alumni bisa datang di sini. Cuman ini karena gangguan pandemi. Karena itu kalau bisa mas semuanya, mbak-mbak, kita coba publikasikan mulai depan ngajinya online. Ngaji dulu, ngaji aja. Utawi iki-iku dan waktunya harus waktu yang longgar. Jangan waktu sempit seperti ini. Umpamanya habis duhur, setiap minggu. Hari Minggu habis duhur. Kitabnya apa? Ayo kita ngaji. Biar semuanya yang di rumah ngaji utawi iki-iku. Hari Minggu pengajian rutin, Pak. Iya, kenapa? Iya, itu kok ngomongnya tangannya kok gulunnya apa? Nah gitu dong ngomongnya. Kenapa Bu Uli? Minggu wonten pengurus, Pak. Mingguan jamiah rutin. Ya kan itu baru ibu sendirian, yang lain kan tidak. Di sini juga menyelesaikan atau hari Jumat, habis Jumatan. Silakan, pokoknya nanti kita komunikasikan, kita diskusikan waktunya kapan. Itu monggo. Yang penting saya ke depan tidak usah pakai tema-tema seperti ini, tapi ngaji rutin kitab. Itu lebih bagus. Jadi nanti pengurus di sini juga ikut ngaji, yang online juga ikut ngaji. Jadi utawi iki-iku, nanti tetap di akhir baru kita diskusi. Nah ini saya saling seneng nih. Siap petok ya, awas tak tunggu kan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan. Berhubung kita telah di penghujung acara, kurang dan lebih saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada tutur kata, terus juga selaku panitia apabila dalam pelayanan dan lain sebagainya terdapat banyak sekali kekurangan. Oh, nggak ada jajannya pelayanan. Ngarang-ngarang boy MC ki. Moderator pelayanan apa? Nggak ada jajan, nggak ada minum. Kabut boleh, Mbak. Kangge kita ben apa, Bah? Nggih bulanan niku, Bah. Mungkin cukup sekian. Nanti Untuk kitab, monggo kita coba rembukan dulu. siap, Pak. Ya, pokoknya diskusi online. Kitab diskusi online, kitab apa, saya siap sebisa saya. Kalau masalah ngaji untuk alumni, jangankan itu online, hadir pun saya siap. Cuman yang kadang jadi masalah itu alumninya yang tidak siap. Contohnya saya setiap bulan ke Cirebon, itu ribuan alumni Cirebon yang teka itu 3 juta, tapi tanpa nol. Itu ya. Itu masalahnya di situ. Tapi mudah-mudahan dengan online ini bisa menambah, yang kerja sambil kerja tetap ngaji. Mudah-mudahan itu ya.
Monggo, terima kasih. Jadi nanti silakan komunikasikan dengan saya, kitabnya apa, nanti kita diskusikan. Baik, terima kasih. Semoga ini awal permulaan ke depan bisa menjadi rutinan kita semua. Mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua ini yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang setuju aja.